Selamat siang kok. Ya, siang. Kita dari Binus University, jurusan Creative Partnership. Izin untuk mewawancarai ya. Ya, boleh. Saya Keisha dengan teman saya. Saya Kira. Halo. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, bisa jelasin nggak secara singkat sejarah dari berdirinya PT Dwi Prima Multi ini? Jadi sebenarnya diawali itu pertama dari kakek saya, yaitu Tri Prima Multi Garment. Terus diturunkan ke ayah saya sendiri yang waktu itu berubah nama jadi Dwi Prima Multi Garment gitu. Bisnis utama dari bisnisnya apa? Garment ya kita. Garmennya. Kemudian proses produksinya itu seperti apa? Jadi kita Dwi Prima itu spesialis di flat knitting ya. Flat knitting tuh kita bikin knitwear kayak cardigan, sweater dan lain-lain. Jadi prosesnya tuh dari pertama tuh kita dari terima technical drawing dari buyer, terus kita lanjut ke sampling, terus habis dari sampling baru kita lanjut ke produksi. Proses produksinya itu ada dari rajut, linking, washing, steaming, dan finishing gitu. Udah berapa generasi keluarga ini terlibat? 3 generasi termasuk saya. Terus boleh tahu nggak bagaimana struktur kepemilikan pabrik ini? Oke, jadi mungkin kita mulai dari yang keluarga dulu aja kali ya. Jadi dari direktur utama itu ada ayah saya sendiri, Rudi Kartawijaya. Lalu ada saya dan Wira itu dari head of production, dan ada Kirana itu yang baru masuk. Jadi dia masih mempelajari flow perusahaan. Sedangkan dari manajemen inti itu ada diisi oleh orang-orang yang non keluarga juga. Terus gimana sih struktur organisasinya? Kayak misalnya siapa yang megang posisi manajemen tertingginya, atau kayak itu tuh berasal dari keluarga juga yang megang struktur itu, atau dari orang lain gitu? Jadi ada sebenarnya macam-macam ya. Cuma seperti yang saya sudah bilang tadi, pemegang tertingginya itu ada di Pak Rudi sendiri sebagai manajemen tertinggi. Sedangkan saya dan Wira itu sebagai head of production, dan manajemen inti lainnya tuh ada yang ngisi lagi orang yang di luar keluarga, dan Kirana yang masih belajar lah bisa dibilang. Terus saat ini berapa anggota keluarga yang bekerja di perusahaan? 4 orang ya. 4 orang yang tadi. 4 orang tadi, iya betul. Oke, baik. Selanjutnya ya, Pak, Oke. saya menanyakan pertanyaan selanjutnya. Apa itu aturan tidak tertulis atau nilai-nilai utama yang selalu dibawa keluarga ke dalam lingkungan kerja ini? Jadi menurut saya sih yang paling penting itu yang pertama memisahkan kehidupan perusahaan sama kehidupan keluarga ya secara profesional. Jadi masalah dari perusahaan jangan dibawa ke keluarga atau sebaliknya. Oke, selanjutnya, apakah ada kebijakan khusus terkait anggota keluarga yang ingin bekerja di perusahaan ini kok? Misalnya kayak apakah ada syarat minimal pendidikan tertentu atau gimana? Kalau syarat minimal pendidikan sih nggak ada ya, cuma semua anggota keluarga yang masuk ke perusahaan ini tuh dituntut untuk memahami semua aspek dari perusahaan ini gitu. Oke, baik. Bagaimana nih budaya perusahaan yang menyeimbangkan antara sikap profesional dan suasana seperti keluarga? Mungkin sama ya sama pertanyaan sebelumnya, jadi jangan membawa masalah dari perusahaan ke keluarga atau sebaliknya gitu. Selanjutnya, bisakah Koko menjelaskan bagaimana biasanya keputusan besar dibuat seperti membuka cabang baru atau meluncurkan produk baru? Kita sih sebenarnya nggak ada ya pembukaan cabang atau produk baru karena kita kan sebenarnya model bisnisnya itu B2B. Tapi kalau untuk pengambilan keputusan besar itu kita selalu ada meeting dan kita tuh ada input dari manajemen lapangan. Nah, sedangkan itu nanti tetap keputusan akhirnya itu ada di tangan Pak Rudi sebagai manajemen tertingginya gitu. Oke, apakah perusahaan memiliki dewan direksi formal? Jika iya, siapa saja yang menjadi anggotanya dan apakah anggota dari luar keluarga? Ada, cuma nggak semua diisi oleh keluarga. Ada juga orang yang non keluarga yang mengisi. Oke, berarti mengaccept luar dan welcome Ya, betul. keluarga. Oke, baik. Makasih, baik. Kok dilanjut sama kita ya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara perusahaan memisahkan masalah keluarga dan masalah bisnis ketika terjadi konflik? Balik lagi mungkin di komunikasi ya. Karena kita kan memang udah terbiasa nggak membawa masalah ke perusahaan, ke keluarga atau sebaliknya. Dan menurut kita itu semua bisa diselesaikan dengan komunikasi. Oke. Apakah keluarga mengadakan pertemuan rutin untuk membahas bisnis atau biasanya dibicarakan secara informal saja? Kalau dalam setting keluarga sih kita informal ya. Jadi semua yang formal itu kita selalu lakukan di settingan pekerjaan gitu. Oke. Menurut Koko, apa keunggulan kompetitif terbesar di perusahaan di pasar? Kualitas garment kami ya, karena kami kan ada ekspor juga. Jadi kita tuh semua kita kerjakan dengan in-house dan di setiap sektornya itu kita ada quality control.
saat merencanakan masa depan perusahaan, apakah perusahaan lebih memprioritaskan pertumbuhan yang stabil untuk menjaga warisan keluarga atau ekspansi agresif untuk memaksimalkan keuntungan? Mungkin kita nggak pernah mengambil keputusan dari sudut pandang itu ya. Jadi semua keputusan yang kita ambil itu semua yang terbaik, yang menurut kami terbaik untuk perusahaan ini ya, entah itu dari segi finansial atau segi lainnya gitu. Bagaimana perusahaan beradaptasi dengan tren atau teknologi baru tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional yang dimiliki oleh perusahaan ini? Jadi karena kami bergerak di bidang garment kan ya, dan menurut kami garment itu sangat menuntut inovasi-inovasi baru. Jadi mungkin kami tidak bisa 100% menjaga nilai-nilai tradisional, cuma kita akan keep yang menurut kita masih relevan. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Koko untuk keberlangsungan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang, lebih penting untuk mempertahankan kendali keluarga atau membawa tenaga profesional terbaik dari luar? Menurut saya itu membawa tenaga profesional dari luar. Bila keluarga masih bisa handle job desk tersebut itu lebih baik. Cuma kalau mungkin tidak bisa terhandle, kita pasti bawa tenaga profesional dari luar. Apakah perusahaan sudah menentukan siapa yang akan melanjutkan posisi kepemimpinan di generasi berikutnya? Untuk saat ini belum. Untuk selanjutnya, proses atau kriteria apa yang harus dipenuhi generasi berikutnya agar dianggap siap untuk memimpin perusahaan? Mungkin mengetahui seluruh flow perusahaan ini ya, baik di dalam produksi maupun di luar produksi. Menurut Koko, apa risiko atau tantangan terbesar dalam mewariskan bisnis kepada generasi berikutnya? Mungkin bisa tidaknya seorang itu mengikuti persaingan dan perkembangan zaman ya. Apakah sudah ada rencana suksesi yang formal atau hal tersebut akan diputuskan nanti ketika waktunya tiba? Untuk sekarang sih belum ada ya. Oke, selanjutnya, jika Koko harus menggambarkan bisnis keluarga ini hanya dalam 3 kata, apa kata-kata tersebut? Mungkin garment kualitas tinggi. Apakah satu aturan terkait keluarga yang Koko harap sudah diterapkan lebih awal? Mungkin membiasakan komunikasi yang terbuka ya. Jadi maksudnya dengan adanya komunikasi itu kita bisa saling lebih mengenal satu sama lain anggota keluarga itu. Jadi maksudnya membuat perbincangan atau pengambilan keputusan di perusahaan itu lebih mudah. Berdasarkan pengalaman Koko, nasihat apa yang ingin diberikan kepada bisnis keluarga lain mengenai perencanaan di masa depan? Menurut saya tetap nomor 1 itu jangan membawa masalah keluarga ke masalah perusahaan dan sebaliknya. Karena dengan adanya begitu, jadi keluarga juga berjalan dengan lancar, perusahaan pun juga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Kak udah selesai. Kasih kok. Ya, thank you.